Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada pagi ini kita masih bisa meneruskan pelajaran. Kita memulai, mari kita membaca doa. Baca doa ini Bapak pimpin dengan membaca surat Al-Fatihah. Bagi yang beragama selain non-muslim, kita bisa berdoa dengan cara masing-masing. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, karena sesuatu yang baik itu harus dimulai dengan yang baik. Kalau tidak dimulai dengan yang baik, maka nanti akan setan akan bercampur tangan ya. Ya, kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita belajar mengenai gradien. Kita ulang sedikit. Pak, maaf Pak, suaranya kurang kencang. Oh ya, sudah kencang? Sudah terdengar jelas suaranya? Halo? Udah Pak, udah Pak. Ya. Udah. Bapak buka GeoGebra online dulu. Ya, Bapak absen terlebih dahulu. Hadianta Rafa ada? Ada Pak. Aditya Pramana? Ada Pak Hadir Pak. Afgan? Ya, Ahmad Fakih? Farel? Anissa? Azwa? Bayu? Berlian? Cinta? Cinta mana Cinta? Danu Ajminta? Dara? Era ada Era? Fahri Putra Radani mana? Hadir Pak. Hadir Pak. Ya, Fahri. Faizan ada Faizan. Farel Adrian. Habil. Aisha. Hansa ada. Kira. Lutfiatus Solihah. Rizky Alamsyah ada. Oh, Hadir Pak. Dibuka ya kameranya ya. Moses. Abdullah Azam ada. Farel Hartanto. Raffi Ibnul Kamil. Nakeisha ada. Nakeisha? Hadir Pak. Ya. Hadir Pak. Naomi ada. Naura suaranya mana? Oh ya, kecil banget Naura. Nesa ada. Nesa Novat. Rafli. Ramadan. Itu ada ya. Rifani ada. Ya, sudah. Rifani ada. Rijal. Sanaya. Septriasya. Syuhada tadi nomor 1 nih Mas. Mana nih Syuhada? Suaranya mana Syuhada? Halo Syuhada. Syuhada mana? Yoga ada. Hadir Pak. Ya. Syuhada ada. Kok pengen dengar takbirnya nih? Kalau syuhada itu kan berarti syahid ya.
Usaid itu kan biasanya kalau di zaman Nabi itu dia berperang melawan orang-orang kafir jahiliyah. Syuhada mana syuhada? Ini bagus nih namanya. Syuhada takwa fillah. Berarti syuhada yang selalu berada di jalan Allah. Halo, syuhada. Masuk pertama dia nih syuhada. Kemudian tidur lagi. Ya, kemarin minggu lalu kita mempelajari mengenai ini ya, gradien. Masih ingat gradien? Apa gradien itu? Kemiringan ya. Mencari gradien bagaimana? Ada yang tahu? Naura? Rafa tahu Rafa? Mencari gradien bagaimana? Halo, nggak ada suaranya. Yoga tahu yoga? Cara mencari gradien? Ya. Lupa Pak, lupa. Oh, jangan lupa. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, cari gradien bagaimana? Jadi delta Y dibagi dengan delta X. Jadi ruas delta Y-nya itu yang naik atau yang turun. Ya. Kalau delta X-nya itu yang ke kanan atau ke kiri. Nah ini berarti delta Y-nya kita naik dulu ya. Mau ke kanan dulu boleh, berarti itu delta X-nya. Kalau ini berarti kita naik dulu ke atas, 1, 2, 3, 4. Berarti delta Y-nya itu dia plus 4 ya. 4 aja, positif 4. Kemudian ke kanan, 1, 2, 3. Oh 3, berarti gradiennya itu 4/3. Seperti itu ya. Ada yang sudah download GeoGebra, GeoGebra yang ada di Play Store. Download GeoGebra, nah nanti dia muncul ini, seperti ini ya. Nah, ya. Kita masuk yang materi baru, yaitu sama, kita meneruskan materi kemarin. Nanti kalian kalau ada yang tidak jelas langsung ditanyakan saja. Dari Rabu besok yang masuk masih absen 1 sampai 20. Nah, yang 21 sampai 40 kan harusnya Rabu kemarin ya karena libur. Jadi yang masuk besok itu yang absen 1 sampai 20. Sudah jelas terlihat kameranya? Share Bapak sudah jelas ya? Sudah bisa terlihat ya? Udah Pak, udah Pak. Udah Pak. Ya, sekarang materi persamaan garis lurus. Nah, ini ada satu kata dari Imam Besar Syafi'i. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus bertahan dengan perihnya kebodohan. Ya, karena yang namanya kita tidak belajar, berarti kita tidak ada ilmu. Nah, kalau tidak ada ilmu, berarti itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Jadi tidak ada isinya gitu ya, pikiran kita atau akal kita. Nah, samaan garis lurus.
Mana kalau ada dibuka nih kemarin? Ya, persamaan garis lurus, bentuk umum persamaan garis lurus dalam variabel x dan y. Nah, seperti ini ya. Y sama dengan mx plus n atau ax plus by sama dengan c. Jadi, yang namanya garis lurus itu ada x dan ada y. Apa kok ada x dan ada y? Ya, karena dia ada di sumbu x dan sumbu y. Nah, persamaan garis yang berbentuk ax plus by sama dengan c itu dapat diubah menjadi y sama dengan mx plus n. Ya. Kenapa dibuat jadi Y sama dengan mx plus n? Ya, ini dia akan berbentuk persamaan garis yang memiliki gradien. Gradiennya apa, Pak? Nah, ini gradiennya ini M. Ya. Contoh, jadi ada persamaan garis Y sama dengan min 2x plus 4. Gradiennya berapa? Gradiennya min 2. Persamaan garisnya bagaimana, Pak? Nah, persamaan garisnya ini. Nah, Y sama dengan min 2x plus 4. Nah, kita buka di GeoGebra. Y sama dengan 2x min 4. Nah, ini garis G. Kita lihat ini gambar grafiknya. Sudah terlihat semua gambar grafiknya. Ini ada G. Garis G ini 2x min 4. Gradiennya berapa? Gradiennya 2. Ya, naik ke atas 4, ke kanan 2, jadi 4 per 2. Nah, gradiennya 2 ya. Nah, kalau misalkan min 2x plus 4, nah berarti dia tentu saja G sama dengan min 2x plus 4. Nah, seperti itu ya. Seperti 4. Nah, sekarang kalian diminta menggambar grafik ini, misalkan 4x plus 2y sama dengan 8. Saya gambar ya, 4x plus 2y sama dengan 8. Nah, dia sama dengan yang ini, equalnya itu ini ya. Equal itu berarti sama dengan ya. Ini artinya sama aja dengan yang ini karena dia disederhanakan ya. Kemudian kita gambar lagi garis Y sama dengan per 2x plus 5. Nah, ini ya. Nih. Habis ini paham gambar grafiknya? Ini grafik persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus. Kemudian kalau ada yang kurang paham langsung ditanyakan saja. Saya Pak kurang paham Pak, nggak terlalu kedengeran. Nah, iya. Ngomong kurang jelas, Pak. Ya, udah terdengar dengan jelas. Nanti ini makanya kameranya dibuka ya biar kita tahu nih. Kameranya dibuka saja biar Bapak tahu. Bapaknya kurang kenceng. Ya. Halo, sudah jelas? Sudah jelas semua? Ah, segitu pas volumenya. Ini Bapak dekatkan ya mikrofonnya. Sudah jelas ya? Nah, sekarang ini tadi Bapak ulang lagi deh. Nah, ini gambar grafik. Jadi kalau kita menggambar grafik, kalian bisa download GeoGebra online ya di Play Store. Ini aja Y sama dengan 3x plus 5. Nah, gambar yang mana? Ini garis key. Nah, ini nih key. Ini ya. Itu aku suruh semua. Ya.
Kemudian materi yang berikutnya, jadi persamaan garis yang diketahui gradien dan salah satu titik yang dilalui oleh garis. Ya. Nah ini persamaan garis yang bergradien M dan memotong sumbu Y di titik 0, N adalah Y sama dengan MX plus N. Nah ini dulu. Nah, kita contohnya seperti apa ya? Kita lihat. Persamaan garis bergradien M memotong sumbu Y di titik. Nah, contohnya gini. Tentukan persamaan garis di persamaan garis dengan gradiennya misalkan M-nya itu 2 ya. Dan melalui titik titiknya itu 0,5. Nah, bagaimana persamaan garisnya? Nah, berarti kita gini, pakai yang Y sama dengan nah ini ya. Rumusnya seperti ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini berarti ya, ini X1, ini Y1. Ini gradiennya. Nah, kita tulis dulu. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1-nya berapa? 5 ya. Jadi Y min 5 sama dengan M-nya berapa? 2. Ini X min 0. Oh, 0 Pak? Iya, karena X1-nya 0. Nah, dari sini ya. Nah, setelah itu berarti Y min 5 sama dengan 2 kali X. 2X ya. Nah, 2 kali 0 lah, 0. Nggak usah ditulis. Nah, setelah ini dapat kan, Pak? Nah, ini min 5-nya kita pindah ke kanan. Berarti Y sama dengan 2X plus 5. Paham sampai sini? Paham, Pak, paham. Nah, Ulang Pak, ulang. ya, kita contoh lagi ya. Tentukan persamaan garis melalui M-nya itu M itu gradien ya. Melalui gradien. Gradiennya misalkan 1/2. Gradiennya setengah melalui titik 2,1. Nah, kalian tentukan dulu X1 Y1. Nah ini X1, ini Y1. Gradiennya berapa? Gradiennya setengah ya. Nah setelah itu berarti masukkan rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, berarti Y min Y1 berapa? 1 ya. Gradiennya setengah. Nah, kemudian X1-nya 2. Nah, sampai sini bagaimana? Nah, kita kali dulu nih. Y min 1 sama dengan setengah kali X. Itu dia setengah X. Nah, ini setengah kali min 2. Nah, itu sudah aja. Biar kalian tidak bingung. Setengah kali 2 berarti dia, nah ini bisa dicoret. Habis ya. Nah, berarti dia jadi Y min 1 sama dengan setengah X min 1. Nah, kalau seperti ini kan dia sama-sama min 1 nih. Ini kalian bisa di ini sama-sama min 1. Nah, ini bisa karena dia sama posisinya bisa di gini aja. Jadi nanti persamaan garisnya itu
Y sama dengan setengah X. Y sama dengan, di sini paham? Ini sebenarnya kayak gini-gini aljabar ya, kalian aljabar. Jadi kalian proses aljabar, tapi kalian harus ingat rumus mencari persamaan garis lurus itu Y min Y1 sama dengan M X dikurang X1. Contoh lagi, apa sudah paham? Ini persamaan garis melalui gradien M dan sum titiknya X, Y. Nanti kita contoh lagi ya. Nah, kemudian persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, ini. Melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya itu berarti Y min Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurang X1. Ya, kita lihat seperti apa caranya. Melalui dua titik. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,2 dan 2,3. Nah, ini sebenarnya kita tentukan dulu nih. Ini berarti X1, Y1, ini X2, ini Y2. Apa tadi rumusnya? Y min Y1 kurang per Y2 dikurang Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurang X1. Nah, ya. Y minus 1 dibagi Y2 dikurang X1 sama dengan X min X1 per X2 dikurang X1. Ya, sampai sini jelas? Nah, kemudian dari sini kita proses. Y1-nya berapa? Mi 2 ya. Jadi langkah pertama kalian tentukan dulu X1 Y1 dan X2 Y2. Kemudian setelah itu masukkan ke rumusnya. Nah, ini rumusnya ya. Y2 dikurang Y1. Y2-nya berapa? 3 dikurang 2 sama dengan X min X1. Berarti X dikurang X1-nya berapa? 1 ya. Per X2-nya berapa? 2 dikurang 1. Sampai sini jelas? Halo? Oh, pada tidur kan? Bisa diulangin, Pak. Yang mana? Agak bingung, Pak. Ya, nanti contoh berikutnya. Jadi kita di sini mencari persamaan garis lurusnya ya melalui dua titik. Ini ada titik. Titiknya ada titik X, titiknya ada dua titik ya. 1,2. Titiknya ini 1,2 dan 2,3. Langkah pertama yang harus kalian kerjakan itu kalian tentukan dulu X1 Y1, X2 Y2. Langkah keduanya kalian masukkan ke rumus ini ya. Langkah kedua. Nah, sudah masukkan ke rumus ini kalian tinggal masukkan saja. Y min Y1. Y1-nya berapa? Ini Y1-nya 2. Ya. Satunya ini 2. Nah, kemudian Y2-nya mana? Ini Y2-nya 3. Ya. Dikurang Y1, dikurang ini. Nah, kemudian X ya. X min X1-nya berapa? Ini. X1-nya 1. Kemudian X2-nya berapa? 2. Dikurang 1 ya. 2 kurang 1. Jadi nanti dapat nih persamaannya. Persamaannya apa jadinya? Y min 2 dibagi 3 kurang 2, 1 ya. Sama dengan X min 1 dibagi 2 kurang 1, 1. Nah, jadi kalau dia dibagi 1, dia biarkan saja ya. Nanti dapat persamaan seperti ini. Berarti Y min 2 sama dengan X min 1. Nah, sama dengan berarti min 2-nya pindah ke kanan. Nah, kalau dia pindah ke kanan, berarti dia jadi positif 2. Nah, 2 dikurang 1 ya. Berarti dia sama dengan X plus 1. Nah, seperti itu. 2 kurang 1, 1. Nah, satu lagi. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik melalui titik 1,0
dan 2,3. Jadi langkah pertama bagaimana? Kalian tentukan X1, Y1 ya. X1, Y1, X2, Y2. Jelas sampai sini? Langkah kedua, kalian masukkan ke rumus Y min Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurang X2. Paham ke sini? Paham, Pak. Paham. Nah, Nampak. setelah itu dapatkan, kalian substitusi. Substitusi itu dimasukkan dan diganti nilainya. Y dikurang Y1-nya berapa? 0. Per Y2-nya berapa? 3 dikurang Y1-nya 1. Ya. Kemudian X dikurang X1-nya berapa? 1 per X2-nya 2 dikurang 1. Nah, Y kurang 0, ya Y. 3 kurang 1, 2. Ini X minus 1. 2 dikurang 1, 1. Nah, setelah ini, kalian kali silang. Kali silang, Pak, ya, karena di sini ada bentuknya pecahan. Nah, Y dikali Yang 1. Y. Nah, kali silang. Y kali 1, Y. Nah, berarti 2 dikali ini, X min 1. Dikali silang ya. Jadi 2 dikali X min 1, nah, habis itu Y dikali 1. Nah, setelah itu Pak, berarti dapatkan Pak, ya, dikali, masing-masing dikali. Ini distributif. Untuk kelas 7 kalian sudah belajar ya, sifat-sifat perkalian. Jadi ada, ini tinggal kali saja ke dalamnya. 2 dikali X, 2X. 2 kali min 1, min 2. Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Bukan 2 garis lurus. Jadi, garis lurus itu pertama ada yang sejajar, ada yang berhimpit, ada yang berpotongan. Ya, ada yang tegak lurus juga ya. Nah, ini garis yang sejajar itu contohnya ini. Jadi kalau garis diperpanjang dia tidak ada yang berpotongan. Kalau garis yang contohnya ini rel kereta, dia kalau tidak sejajar nanti relnya nabrak ya, relnya akan berpotongan di satu titik. Nah, ini contoh yang sejajar itu kalau garis diperpanjang terus lurus dia tidak akan berpotongan. Ini sejajar, contoh sejajar. Ini contoh yang tegak lurus itu dia ada seperti ini ya. Nah, ada kren, nah dia untuk membangun bangunan dia berdiri tegak di atas gedung. Nah, ini dia tegak lurus, contoh tegak lurus. Kita lihat. 2 garis sejajar ya. 2 garis yang kesamaannya dia sama dengan MX, M1X dan N1 dan garis M2X tambah M2 dikatakan sejajar jika memiliki gradien yang sama. Maksudnya gradien yang sama ya, gradiennya sama. Ya, contohnya seperti ini ya. Bapak buat garis pertama Y sama dengan 2X 3. Gradiennya sama. Bapak buat lagi garis Y sama dengan 2Y sama dengan 4X plus 6. Nah, Pak, nih, Farel Adrian nggak bisa masuk Zoom, Pak. siapa? Farel Adrian nggak bisa masuk Zoom katanya. Oh, nggak diapa-apain. Coba login aja, login. Nah, ini ya.
lanjut dulu. Nah, ini contohnya tadi ya. Nah, ini ya. Jadi ada dua persamaan. Yang pertama 2x+3 ini garisnya nih. Yang F. Nah, ini. Nah, ini ya. Garisnya ini. Tuh. Kemudian ada satu lagi garis 2y sama dengan 4x min 3. Pak kok ini kan gradiennya beda. Yang ini 2x, yang ini 4x. Jadi kalian bagi dua dulu. Nah, ini yang 2y sama dengan 4x min 3 dibagi 2. Jadinya y sama dengan 2x min 3 per 2 ya. Nah, ini sama aja nih. Jadi gradiennya sama. Nah, ini pasti akan sama dengan 3y sama dengan 6x min 10. Jadi sejajar nih, jadi dia tidak akan berpotongan. Nah, ini equal ini berarti sama dengan gradiennya sama. Jelas ya, jadi dikatakan sejajar kalau gradiennya sama. Nah, kemudian, nah ini dua garis berhimpit itu dikatakan berhimpit. Berhimpit itu gabung ya, nempel ya. Kalau gradiennya sama dan koefisien belakangnya sama. Contoh, fokus dulu. Nah, ini contoh berarti 2y sama dengan 4x plus 6. Nah, ini dia nempel, jadi berhimpit itu nempel dengan ini sama saja, cuman Bapak kali 2 ya. Ini kali 2 berarti 2y, 2x kali 2 4x, 3 kali 2 6. Ya, jadi sama. Jelas sampai sini? Jadi dikatakan berhimpit kalau garisnya sama, nilainya sama. Nah, ini. Dan lagi, nah, dua garis saling berpotongan. Yang pertama, dua garis dikatakan yang berpotongan itu dia ada tiga nih ya. Dua garis dengan persamaan y sama dengan mx1 plus n1 dan y sama dengan m2x plus n2 dikatakan berpotongan tegak lurus jika gradiennya itu m1 kali m2 sama dengan min 1. Ya. Dua garis yang persamaannya ini ya dikatakan berpotongan tidak tegak lurus kalau ini m1 dikali m2 itu tidak sama dengan min 1. Contoh, Bapak kasih contoh di grafik ini. Yang pertama, y sama dengan 2x min 3. Nah, garis yang kedua, y sama dengan setengah x min setengah. Y 1, 2 x plus 3. Ini dia saling tegak lurus. Oh, bisa tegak lurus, Pak? Ya, kita lihat. Yang pertama 2x min 3. Ya, di sini. Sama apa tadi? Di sini ya. Y sama dengan 2x min 3. Ini dia punya gradien berapa? Gradiennya 2 ya. Nah, kemudian sama satu lagi min setengah. Nah, ini min setengah x plus 3. Ini min setengah x plus 3. Nah, ini memiliki gradien berapa? Min setengah. Pak, kok tahu sih Pak nilainya? Gradiennya. Nah, ini kamu lihat di sini. Ini kan min setengah. Ini 2 ya. Nah, ini gradiennya 2, yang ini gradiennya min setengah. Kalau dia saling tegak lurus, dikatakan saling tegak lurus kalau M1 dikali M2 itu min 1. Nah, ini kita kali saja M1-nya berapa? 2 dikali min setengah. Nah, berapa 2 kali min setengah? Coret ya. Min 1. Jadi dia dua garis ini saling tegak lurus ya. Tegak dan lurus. Kemudian, satu lagi.
kalian paham. Ini ada garis satu lagi, Y sama dengan ini 1/3 X plus 5. Nah, satu lagi, Y sama dengan 3X plus 10. Jadi kalian hiraukan yang belakangnya. Nah, ini dia tegak lurus, pasti membentuk segitiga siku-siku. Segitiga membentuk sudut 90. Nah, ya, ini min 1/3. Ini sama garis sama Y sama dengan min 1/3 X plus 5. Nah, garis satunya lagi, Y sama dengan 3X plus 3X plus berapa? Yang kedua tadi plus 10 ya. Nah, ini dari dua ini, nah, ini gradiennya berapa? Min 1/3. Ini gradien yang kedua berapa? 3 ya. Jadi ininya berapa? M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Nah, min 1 Pak ya? Kalian aja kali. Min 1/3 dikali 3 ya. Coret-coret. Jadi min 1. Jelas sampai sini? Ya. Nah, sekarang contohnya, contoh soalnya seperti ini. Tentukan persamaan garis lurus. Tentukan persamaan garis lurus yang dalam ini melalui ini ya, itu kan persamaan garis lurus, PGL persamaan garis lurus ya, yang gradiennya itu sejajar dengan Y sama dengan 2X plus 3, jadi sejajar dengan ini, dan melalui titik 1,1 nya. Jadi kalian persamaan garis lurusnya apa? Yang pertama langkahnya Y sama dengan, kita pakai ini, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, kemudian langkah yang kedua, karena dia sejajar, apa tadi karena sejajar? M1 sama dengan M2 ya, kalau sejajar itu dia sama dengan. Nah, ini kita tentukan dulu nih, berarti Y sama dengan 2X plus 3, gradiennya apa? Gradiennya 2 ya. Nah, karena dia sejajar, berarti gradiennya sama nih, nanti M1 sama dengan M2. Titiknya, titik 1,1 ya, berarti ini X1, ini Y1. Udah tinggal kalian substitusi. Y min Y1 sama dengan M-nya berapa? 2 X min 1 ya, berarti Y min 1 sama dengan 2X min 2. Setelah itu Y sama dengan 2X min 2 ditambah 1. Tambah 1 dari mana? Ini, di sini dipindah ruas ke kanan ya. Jadinya diperoleh Y sama dengan 2X min 1. Ini persamaan garisnya. Ya. Apa ke sini? Dan yang berikutnya ya. Tentukan persamaan garis lurus. Tentukan persamaan garis lurus. Sama garis lurus Y yang tegak lurus dengan garis ini ya. Ini setengah X 1
melalui titik 0,5. Nah, teman garis lurus ya, tegak lurus. Sekarang tegak lurus ya. Jadi tegak lurus dengan gradien ini. Y sama dengan setengah X min 1. Ini berarti gradiennya berapa ya ini? Setengah ya, gradiennya ya. Halo? Yang lain? Gimana? Ya Pak. Ini gradiennya setengah, dapat dari mana? Ini gradiennya setengah. Nah, kan sudah dipelajari kemarin itu. Y sama dengan mx plus c. Kemudian karena dia tegak lurus, ya, kalau tegak lurus bagaimana? Berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini M1-nya nih ya. M1-nya setengah. Setengah dikali M2 sama dengan min 1. Berarti kita pakai gradien satunya lagi. Nah, 2 kali min 1 kali silang. 3 min 2. Ya, sehingga ini bagaimana? Masukin ke rumus itu. Ya, yang awal tadi. Y min Y1 sama dengan M X min 1. Y1-nya berapa tadi? Nah, ini 0,5 ya. Melalui titik 0,5 ya. Berarti ini X1, ini Y1. Berarti Y min 5 sama dengan pakai yang ini. Jadinya pakai ini. Min 2, di sini X min X1-nya 0. Nih. X1-nya 0, Y1-nya 5. Setelah itu, kalian buat seperti ini. Y min 5 sama dengan min 2X. Nah, ini 0 ya. 2 kali 0, 0. Biarkan saja. Y sama dengan min 2X plus 5. Jadi persamaan garisnya ini. Ya. Oke. Nah, ini Bapak absen dulu nih. Tadi banyak yang belum hadir. Yang sudah hadir siapa nih? Cinta ada Cinta tadi. Halo, Cinta. Cinta hadir? Cinta Farisa? Boleh dimadu. Siapa lagi yang belum di absen tadi? Alfarel? Pak, Farel Alder Pak. Naomi Pak, Naomi. Alfarel. Naomi. Dara Pak, Dara. Ya, Naomi ya. Dara. Terus apa lagi? Afgan. Afgan udah sehat Afgan? Ahmad. Hadir Pak. Ya. Ahmad Fakih. Gak ada ya. Siapa lagi yang ini? Nakesha udah ada. Nakesha udah absen. Oh udah. Siapa lagi yang belum di absen tadi? Kalian ini ya kalau ini absen. Cinta. Ya Cinta kemana deh tadi Bapak panggil? Ini buat tambahan nilai kamu sendiri. Kemudian Aditya ada. Ya ini Bapak cukupkan saja sampai di sini ya. Nanti ada latihannya, nanti Bapak kasih materinya dan coret-coretannya, dan Bapak sudah buat linknya, nanti Bapak kirim linknya di grup 8C ya. Nanti kalau ada yang tidak paham, kalian japri ya. Kalau misalkan balasnya lama, tunggu saja nanti akan Bapak balas ya. Ya Bapak sudahi, Bapak cukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Bapak tutup ya Zoom-nya ya.